معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله، حكي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوما أنشد والإمام يخطب فقل أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنشدوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الصحة والعافية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di siang yang penuh dengan kebahagiaan ini, marilah senantiasa hati kita untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketakwaan itu
Semoga kita semua diberikan petunjuk dan hidayah, selalu diberikan kenikmatan hatta akhir hayatina, termasuk keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk, memberikan syariat dari Allah lewat Nabi kita Muhammad, sehingga kita bisa melaksanakan ajaran Islam dengan gampang. Semoga sampai akhir hayat kita semua diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah. Hidup yang penuh dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan ini, terkadang terjadi fenomena yang luar biasa di depan masyarakat. Ketika diberikan nikmat yang banyak, terkadang kita terlena akan lupa terhadap apa yang semestinya kita lakukan di hadapan Allah. Ketika golongannya sulit diberikan musibah atau cobaan, terkadang pula tidak melakukan apa yang semestinya dilakukan taat kepada Allah. Sekarang banyak orang yang kaya lupa dengan kekayaannya untuk bersyukur kepada Allah. Sekarang banyak orang yang pejabat, dengan jabatannya ternyata dia lupa akan ibadah dengan Allah. Terkadang pula ketika kita diberikan cobaan sakit ataupun apapun cobaan itu, tidak semakin dekat dengan Allah, tetapi semakin tidak sholat dan tidak menghiraukan apa perintah-perintah Allah. Fenomena inilah mungkin yang perlu saya angkat dalam tema khutbah yang singkat, yakni mensyukuri nikmat atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah, ada 4 perkara yang nanti oleh Allah dipertanggungjawabkan ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diungkapkan dalam sebuah hadis, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i an arba'i. Tangan kita tidak akan berhenti di hari kiamat nanti kecuali sampai Allah menanyakan 4 perkara di hadapan kita nanti. Yang pertama, an umrihi bima afnah. Umur kita dihabiskan, dibuat untuk apa saja. Kemudian yang kedua, wa an jasadihi bima afnah. Badan kita diberikan oleh Allah untuk apa saja kita gunakan. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bi. Jika diberikan ilmu oleh Allah, apakah sudah dilakukan, diamalkan keilmuan yang diperoleh itu. Dan yang terakhir, yang keempat, wa an malihi min aina iktasabat wa fima anfaqa. Ketika diberikan harta oleh Allah, apakah harta itu sudah dijalankan, disyukuri, diinfakkan di hadapan Allah? Mungkin keempat inilah yang perlu kita renungi saat khutbah singkat ini. Semoga nanti bisa
sebagai bahan renungan, sehingga kita bisa meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika 4 hal itu agar terlaksana dengan baik di hadapan Allah, tugas kita yang pertama adalah bersyukur di hadapan Allah akan semua yang diberikan oleh Allah. Orang-orang ahli arif, orang ahli ma'rifah mengatakan pengertian syukur itu adalah asyukru 'inda ahli taqdir. Syukur menurut ahli orang-orang yang keimanannya kuat di hadapan Allah, al-i'tirafu bi ni'matil mun'im, menyadari akan datangnya nikmat, bahwa nikmat itu adalah dari Sang Khalik yang memberikan nikmat. Tidak cukup dengan itu, ala wajhil khudu', dan dibarengi dengan ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita diberikan harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, umur yang panjang, kesehatan dan seterusnya, semuanya digunakan untuk tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk dalam arti melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cara kita adalah menyempatkan waktu dengan baik. Ibnu Abbas menceritakan dalam sebuah hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak manusia diberikan 2 nikmat terkadang dia lupa. Yang pertama adalah as-sihhah wal faragh, kesehatan yang diberikan Allah dan kesempatan bagi kita semua. Waktu 24 jam terkadang kita terlena, bahkan terkadang untuk melupakan terhadap tugas kita kepada Allah. Tidak pernah mengkalkulasi seberapa 24 jam. Kalau kita kalkulasi, kita hitung di hadapan Allah diberikan nikmat yang luar biasa, bahkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita menghitung akan nikmat itu, tidak akan pernah bisa menghitung seberapa jumlah nikmat itu. Maka ketika saat itulah kita berupaya, ketika ada waktu, kita kerjakan sebaik mungkin waktu itu. Ada kesempatan, jangan ditunda, sehingga kesempatan baik emas itu harus kita membuahkan kebaikan dan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, cara kita ketika mendapatkan nikmat atau musibah adalah mengamalkan ilmu. Kalau kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin, wailun liman la ya'lam. Ada perkataan yang sangat bijak, sungguh sangat celaka orang-orang yang diberikan ilmu la ya'lam, wa wailun liman 'alima tsumma la ya'mal, dan dia tidak mau melaksanakan ilmunya. Dan juga orang yang bodoh, fawailun lil jahil, celaka bagi orang-orang yang bodoh, haitsu lam yata'allam, mereka tidak mau belajar. Marratan wahidatan, sampai 1 kali belajar pun dia tidak mau. Wa wailun lil 'alim, dan celaka bagi orang yang alim, haitsu lam ya'mal bima 'alima, dia tidak mau mengamalkan ilmu yang didapat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah. Maka yang keempat, cara kita adalah mensyukuri akan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho atas pemberian kemiskinan atau kefakiran yang mungkin diberikan oleh Allah.
Hadirin sidang Jumat yang rahimahumullah. Orang yang kaya bersyukur, derajatnya akan sama di hadapan Allah. Bagi yang miskin fakir, dia ridho di hadapan Allah. Ketika dia fikir, dia ridho dan selalu beribadah di hadapan Allah. Ketika dia kaya, dia bersyukur akan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, 4 hal itulah yang perlu kita renungi saat ini. Sudahkah kita melakukan keempat cara itu? Ketika diberikan harta yang banyak, jabatan, kita bisa bersyukur dan menginfakkan harta kita di hadapan Allah. Ketika diberikan ilmu agama, ilmu umum, sudahkah ilmu itu kita amalkan, kita berikan kemanfaatannya kepada orang lain? Dan ketika kita miskin atau fakir, sudahkah kita ridho atas pemberian yang diberikan oleh Allah itu? Mudah-mudahan lewat khutbah singkat ini kita bisa merenungi dengan baik dan memberikan nikmat yang banyak, sehat wal afiyah bil khairi wal barakah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas sami'ul basir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وكرمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جميع جمعيتنا خصوصا هذه الجمعة من عبادك الشاكرين الصالحين المتقين، وطول أعمارنا بالصحة والعافية في الخير والكرامة والسعادة. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.